Arsenal meraih kemenangan penting 2-1 atas Wolverhampton di Emirates Stadium, yang membuat mereka semakin menjauh di puncak Premier League. Namun, hasil tersebut datang dengan banyak kekhawatiran setelah laga yang seharusnya ditutup lebih nyaman berubah menjadi ujian mental hingga menit akhir. Unggulan pertama diraih pada menit 70 melalui gol bunuh diri Sam Johnstone dari sepak pojok Bukayo Saka. Setelah itu, Arsenal memilih bertahan lebih dalam, yang justru membuka celah bagi Wolves untuk menyamakan skor pada menit 90 lewat Talu Arokodare. Saat tim tuan rumah kehilangan kontrol wilayah dan agresivitas, kemenangan akhirnya tercapai pada menit tambahan keempat melalui gol bunuh diri Yersen Moskora, juga dari umpan silang Saka. Mikel Arteta fokus pada detail dan tidak terburu-buru bersukacita. Ia menyoroti kebiasaan bertahan buruk dalam periode 2 hingga 3 menit yang pasif, yang hampir membuat tim gagal mendapatkan hasil maksimal. Selain itu, Arsenal mendapat kabar kurang baik setelah Ben White ditarik keluar pada menit 31 karena cedera hamstring, dengan kemungkinan akan absen untuk waktu tertentu. Sekarang kita pindah ke setan merah. Sebuah dukungan diberikan Mark Schwarzer kepada Sean Lemans. Ia menilai kiper muda itu akan jadi kunci dari kebangkitan Manchester United untuk memenangkan banyak trofi juara. Lemans resmi bergabung dengan Manchester United di musim panas kemarin. Ia dibeli dari klub Belgia, Royal Antwerp, setelah ia digodang-gadang bakal jadi suksesor Thibaut Courtois di timnas Belgia. Sempat sebulan jadi pemain cadangan, Lemans kini menjelma jadi kiper utama Manchester United. Ia berhasil menggusur Altay Bayindir karena performanya yang apik dan konsisten. Schwarzer mengaku terkesan dengan apa yang dilakukan Lemans di MU. Saya rasa Sean Lemans telah bermain dengan sangat bagus di United, buka Schwarzer kepada Joe Fortune. Schwarzer mengaku cukup terkejut dengan penampilan apik yang ditunjukkan Lemans. Ia menilai sang kiper muda seakan tidak terpengaruh tekanan besar ketika bermain untuk klub sebesar Manchester United. Saya rasa ketika Anda bergabung dengan klub sebesar Manchester United, Anda akan mendapatkan tekanan yang sangat besar. Apalagi pada saat itu, posisi penjaga gawang United lagi bermasalah, sambung Schwarzer. Namun dia Lemans bermain dengan kepercayaan diri yang tinggi. Sejauh ini ia bermain dengan sangat baik di skuad Manchester United. Lebih lanjut, Schwarzer menyebut ada satu aspek yang membuatnya terkesan dengan Lemans. Ia menyebut Lemans bukan tipikal kiper modern yang banyak gaya, namun dia efektif dan efisien di bawah mistar gawang. Bagi saya, dia Lemans terlihat seperti kiper tradisional. Ia menangkap bola, ia memotong umpan silang, dan ia melakukan banyak hal sederhana dengan sangat baik, sambung Schwarzer. Saya rasa Lemans membuat segalanya jadi sederhana, dan ia sangat konsisten dengan permainannya, di mana ia tampil dominan dan tidak membuat banyak kesalahan fatal. Ia membuat timnya semakin percaya diri. Kemudian Manchester City yang mengejar Arsenal. Manchester City terus mengejar Arsenal untuk melengsarkannya dari puncak klasemen Premier League. Manchester City berhasil membungkus poin penuh dari kunjungan ke Selhurst Park. Skuad Josep Guardiola menang meyakinkan dengan skor 3-0 dalam laga pekan ke-16 Premier League. Bernardo Silva dan kawan-kawan tampil efektif meski sempat berada di bawah tekanan. 3 gol kemenangan tim tamu dicetak oleh Erling Haaland pada menit ke-41 dan ke-89, serta Phil Foden pada menit ke-69. Crystal Palace sebenarnya menciptakan banyak peluang, terutama di babak pertama. Namun, buruknya penyelesaian akhir dan solidnya pertahanan City membuat tim asuhan Oliver Glasner gagal mencetak gol. Kemenangan ini membuat pasukan Josep Guardiola tetap berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan 34 poin dari 16 laga, yang berarti hanya berjarak 3 poin dari Arsenal. Mungkinkah Arsenal dapat dilengsarkan oleh Manchester City atau Arsenal yang akan juara? Kemudian kita lanjut ke Liga Italia. Inter Milan sukses menempati puncak klasemen. Serie A kembali setelah meraih kemenangan krusial 2-1 saat bertandang ke Stadio Luigi Ferraris melawan Genoa Senin 15 Desember tahun 2025 dini hari. Momentum untuk naik ke posisi capolista dimanfaatkan sempurna oleh Nerazzurri, terutama setelah AC Milan dan Napoli soma-soma gagal meraih kemenangan pada laga yang berjalan lebih dulu hari itu. Hasil ini menjadi kemenangan kelima Inter dalam 6 laga tandang terakhir mereka di Liga, sekaligus meroketkan pasukan Christian Cifu ke puncak. Sebaliknya, Genoa kembali gagal mematahkan rekor buruk mereka tak pernah menang dalam 13 pertemuan Liga terakhir melawan Inter dan kini terpuruk di peringkat ke-16. Hanya terpaut 2 poin dari zona merah degradasi. Sejak menit awal, Inter menunjukkan kendali permainan dengan sirkulasi bola yang rapi. Tekanan itu langsung membuahkan hasil di menit ke-6 melalui sepakan jarak jauh Jan Bisek. Sampai Lautaro Martinez
Nes menunjukkan kelasnya dengan aksi individu di area terlarang dan mencetak gol kedua menjelang jeda, membuat skor 2-0. Di babak kedua, Genoa yang diawasi Daniel De Rossi mencoba meningkatkan intensitas serangan. Kemudian Vitinha memanfaatkan bola liar di kotak penalti untuk mencetak gol pertama Genoa dan memperkecil jarak. Meskipun publik tuan rumah sempat semangat, Inter tetap tenang dan disiplin hingga akhir laga mempertahankan kemenangan.